Well, I am weak, but thou art strong. Well, Jesus, oh, keep me from all wrong. Will I, oh, be satisfied as long as I walk, dear Lord, close to Thee. One more time, please. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. Will I be satisfied as long as I walk, dear Lord, close to Thee. Just a closer walk with Thee. Well, Jesus is my plea. Well, daily walking close to Thee. Let it. Shalom, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa mungkin masih hari Minggu ini kita masih harus beribadah online, tapi kita tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan hadir dimanapun kita mau menyembah Dia. Kita akan memulai ibadah online sore hari ini. Saya undang Ibu Bapak untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Biarlah kita mau memberikan hati kita sebagai hati yang seorang hamba yang mau taat kepada Tuhan, yang selalu mengingat pengorbanannya yang mulia. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sungguh Tuhan, biarlah yang terbaik yang ada pada kami mau persembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati hari ini, menikmati hari-hari yang menjadi anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun rencana-Mu yang akan gagal di dalam kehidupan kami. Bila kami mau belajar Tuhan, di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, kami mau belajar untuk tetap setia dan taat dan mengikuti Engkau apapun yang Engkau inginkan. Berikan kami kekuatan Tuhan di dalam kelemahan kami ketika kami mau menuruti kedagingan kami. Biarlah kami mau setiap hari mematikan setiap keinginan daging kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau hari ini, minggu ini kami masih boleh beribadah online. Biarlah tetap Tuhan yang akan memimpin dari awal hingga akhir.
Dan kami juga mau memulai ibadah ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya harap ibu bapak semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita. Walaupun kita mungkin belum bisa bertatap muka, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Kita mengamini bahwa kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian bahwa firman Tuhan berkata kalau Dia tetap beserta dengan kita apapun keadaan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul saat ini Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup sendiri tanpa firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami sebagai murid-murid Kristus yang senantiasa memerlukan akan firman-Mu, berkumpul untuk mendengar akan firman-Mu. Beri kepada kami Tuhan suatu kerinduan, agar kami dapat mempunyai suatu passion di dalam mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu menjadi kebutuhan bagi kerohanian kami. Kuduskanlah baik telinga kami, mata kami, pikiran kami, kehendak kami Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan ditabur bukan saja lewat begitu saja, namun boleh tinggal di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biar Roh Kudus sendiri yang beracara, Roh Kudus sendiri yang berbicara, dan biar firman itu
boleh bekerja di dalam hati setiap anakmu yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini tanggal 28 Juni ya, kita masih melakukan ibadah online. Tema pada hari ini adalah, saya melanjutkan dari pembahasan kitab Ayub bagian yang kedua, yaitu pembenaran oleh iman dalam kitab Ayub. Mari kita membaca ayat mas kita yang terambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ke-6. Maka jawab Yesus kepada Tuhan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubuhi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembahasan kitab Ayub bagian yang pertama minggu lalu, kita telah belajar tentang makna penderitaan yang dialami oleh Ayub. Penderitaan itu justru menjadi jalan bagi Ayub untuk berjumpa dengan Allah. Di dalam Ayub 42 ayat 5 disebutkan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di akhir kisahnya ia semakin mengenal Allah dan jalan-jalannya. Allah adalah Allah yang berdaulat absolut dalam hidup setiap manusia, dan tidak ada rencananya yang gagal. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan ada penderitaan yang diizinkan untuk dialami oleh orang benar, digunakan Allah sebagai alat untuk mempertobatkan orang benar itu dan membimbingnya ke arah kedewasaan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang tersembunyi yang juga dibukakan Tuhan dalam kitab Ayub ini adalah tentang pembenaran oleh iman. Suatu topik yang masih asing bagi manusia di zaman Perjanjian Lama, namun yang secara progresif diungkapkan di sepanjang Perjanjian Lama. Inspirasi roh tentang pembenaran oleh iman dalam kitab Ayub tersebar dalam banyak ayat. Berikut ini. Poin yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang satu frasa yang sangat banyak dikutip di dalam kitab Ayub, yaitu, mungkinkah seorang benar di hadapan Allah? Mungkinkah yang dilahirkan perempuan itu bersih? Perkataan ini diungkapkan baik oleh Elifas maupun oleh Bildad maupun oleh Ayub sendiri. Elifas menyatakan di dalam Ayub 4 ayat 17, Ayub 15 ayat 14, Bildad menyatakan di dalam Ayub 25 ayat 4, Ayub sendiri menyatakan di dalam Ayub 9 ayat 2, dan Ayub 14 ayat 1 dan 4. Perhatikan pandangan Perjanjian Lama tentang tidak adanya seorang pun manusia yang dilahirkan dari perempuan itu suci dan benar.
Ini paralel dengan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus sebagai sang kebenaran yang berinkarnasi adalah seorang manusia dan lahir dari rahim seorang perempuan. Namun ia bersih dan tanpa dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, di dalam kitab Ayub 19 ayat 25 juga memberikan inspirasi, memberikan pemahaman tentang pembenaran oleh iman. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat ini berbicara tentang penebus, tentang penebusan, dan cara penebusan yang mengisyaratkan tentang kematian dan kebangkitan dari sang penebus. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan topik pembenaran oleh iman dalam kitab Ayub adalah bahwa fungsi dari penebus itu adalah sebagai mediator. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Ayub 33 ayat 23-24 disampaikan oleh Elihu. Sang malaikat penengah, yaitu sang penebus, itu menjadi mediator antara Allah dan manusia. Ia menyatakan kebenaran karena ia adalah sang kebenaran. Olehnya kita dibenarkan dan lepas dari kutuk kematian. Poin yang keempat yang berkaitan dengan pembenaran oleh iman di dalam kitab Ayub terdapat di dalam Ayub 36 ayat 15, perkataan dari Elihu. Dan ini sudah disinggung di dalam Ayub bagian yang pertama, yaitu dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Oleh kesengsaraan sang penebus dan penderitaannya, ia telah menyelamatkan kita manusia yang tidak bersih ini, yang menjadi najis oleh kenajisan kita, dan ia ditindas oleh karena pelanggaran kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Mari, sekarang kita kembali kepada Ayub pasal yang ke-42 sebagai ayat mas kita. Sebab Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub 42 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan di sini bahwa kata benar tentang Ayub baru muncul dari mulut Allah pada pasal 42. Sedangkan dalam pasal-pasal sebelumnya tidak ada satu kata pun dari Allah yang mengkonfirmasi bahwa Ayub benar. Ini sangat menarik. Memang Allah menegaskan secara eksplisit bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan.
Ayub 1 ayat 1, Ayub 1 ayat 8, dan Ayub 2 ayat 3. Dan memang secara implisit, keempat kriteria itu adalah kriteria orang benar menurut perjanjian lama. Namun secara eksplisit, Allah tidak pernah mengatakan bahwa Ayub benar. Berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Suatu frasa yang disampaikan oleh Allah kepada 3 teman Ayub. Bagaimana mungkin Ayub dikatakan bahwa ia berkata benar tentang Allah? Sementara di pasal 3 ia mengutuki hari kelahirannya. Serta di pasal 4 sampai dengan pasal 37 banyak perkataan Ayub yang menuduh Allah tidak adil dan sewenang-wenang. Sejak kapan Allah memaksudkan Ayub berkata benar tentang Allah? Jawabannya adalah sejak Ayub mencabut perkataannya tentang Allah pada satu ayat sebelum ayat yang ke-7 tadi, yaitu Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hidup saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan tidak berarti bahwa Ayub sudah benar dan sempurna di hadapan Allah. Allah sedang mengajarkan prinsip pembenaran oleh iman kepada Ayub. Satu pengajaran yang visioner jauh ke depan, yang baru secara gamblang menjadi jelas dalam terang perjanjian baru 1000 atau 2000 tahun kemudian dalam diri Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 9. Taurat memang berfungsi sebagai penuntun sementara sampai Kristus datang dan menuntaskan karya keselamatannya di kayu salib, agar kita dibenarkan oleh iman. Galatia 3 ayat 24. Karena ketika Paulus menulis surat Filipi, iman itu sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun, karena kita telah menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 25-26. Dalam terang perjanjian baru, mentaati hukum Taurat, Galatia 3 ayat 12, bukan lagi menjadi kebenaran Allah, namun menjadi kebenaranku sendiri. Karena kebenaran Allah dianugerahkan berdasarkan iman, yaitu iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi perhatikan di sini. Jadi yang dimaksud Allah, Ayub berkata benar tentang aku, bukan karena Ayub berkata benar, namun karena Ayub mencabut perkataannya yang salah tentang Allah, yang diungkapkannya tanpa pengertian. Ayub mengaku salah di hadapan Allah dan bertobat, dan ia diampuni. Inilah esensi pembenaran oleh iman. Tanpa memahami dan mengalami pembenaran oleh iman, tidak mungkin seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Tanpa pembenaran oleh iman, tidak mungkin kita bertemu Allah dan mata kita dicerikan untuk mampu memandang Allah. Tanpa pembenaran oleh iman, segala kesalehan kita ibarat kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Kesalehan yang didasarkan kepada perbuatan adalah kesalehan yang bersifat antroposentris. Kesalehan yang berpusat pada manusia. Sedangkan iman kepada Kristus akan membawa kita pada kesalehan yang teosentris. Kesalehan yang berpusat pada Allah. Dan itu adalah suatu keniscayaan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami
seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Kesalehan antroposentris adalah kesalehan yang berpusat pada manusia, bukan Allah. Kesalehan yang dijadikan kebanggaan dalam berinteraksi dengan manusia lain. Kesalehan yang menuntut upah bila kita melakukannya. Kelihatannya saja saleh. Saleh di penampilan, seperti kubur berlabu putih. Tetapi dalamnya adalah bau dan kotor. Kesalehan yang semakin kita meningkat, kita semakin menjadi sesuatu, bukan semakin tidak menjadi sesuatu. Tuhan mengambil jarak yang sama terhadap kesalehan antroposentris dan terhadap dosa. Keduanya adalah kejahatan di mata Allah. Orang yang mempraktekkan kesalehan antroposentris dengan orang yang berzina sama kotor dan menajiskannya di hadapan Allah. Dan Allah jijik terhadap dosa kesalehan antroposentris, sama jijiknya dengan dosa berzina. Justru orang yang mempraktekkan kesalehan antroposentris sering lebih sulit untuk bertobat, karena ia merasa tidak berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina yang memang kalau ditinjau dari sudut pandang manapun memang melakukan dosa. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bertindak sangat keras, justru bukan kepada para pendosa, namun kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Karena anggapan mereka yang salah tentang diri mereka sendiri akan menghalangi langkah mereka sampai ke pertobatan. Ayub berpikir tepat sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus. Dengan memojokkan dia pada suatu keadaan yang mempertentangkan kesalehan antroposentrisnya dengan kesalehan teosentris, melalui berbagai musibah yang dialaminya, Ayub disadarkan bahwa tak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Dan hanya melalui pembenaran oleh iman saja seorang berdosa dibenarkan. Inspirasi pembenaran oleh iman oleh Roh dalam kitab Ayub ibarat keping-keping puzzle bersama-sama dengan keping-keping puzzle dalam kitab-kitab perjanjian lama yang lainnya membentuk gambaran awal mengenai karya keselamatan Kristus, yang kemudian menjadi jelas dan gamblang ketika Kristus berinkarnasi dan menuntaskan karyanya di kayu salib Golgota. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan terhadap kesalehan teosentris yang bermuara pada penyembahan yang sejati dan berkualitas tidak terjadi di puncak menara doa yang tinggi, tidak pada hiruk pikuk performa ibadah, tidak pula pada klimaks ucapan penyembahan dalam gedung gereja yang megah dengan diiringi oleh musik yang mendukung. Penyembahan yang sejati dan berkualitas yang mengagungkan Allah, kehendaknya dan kedaulatannya justru terjadi ketika seorang mulai duduk di tengah-tengah abu. Di dalam Ayub 2 ayat 8 dikatakan, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Perhatikan di sini kata sambil duduk di tengah-tengah abu. Mari kita bandingkan ini dengan Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam abu dan debu. Perhatikan di sini, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mari kita sekarang bandingkan antara dua frasa ini. Di Ayub 2 ayat 8, sambil duduk di tengah-tengah abu. Di dalam Ayub 42 ayat 6, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Menarik bahwa pada awal kitab ditulis bahwa Ayub duduk di tengah-tengah abu. Tidak ada kata das atau debu di situ. Sedangkan di akhir kisahnya ditulis Ayub dengan menyesal duduk dalam debu dan abu. Ada kata debu atau das di situ.
terminologi debu atau das dalam banyak ayat dalam Alkitab selalu merujuk kepada asal mula manusia dibentuk dan akhir dari kehidupan manusia. Dan betapa kecil dan tak berharganya manusia itu. Yesaya 40 ayat 15. Dalam Ayub 2 ayat 8 tidak disebutkan juga Ayub menyesal atau repent. Namun hanya duduk, set saja. Sedangkan dalam Ayub 42 ayat 6 digunakan kata menyesal atau repent, bertobat. Berikutnya lagi, di dalam Ayub 2 ayat 8 disebutkan Ayub duduk di tengah-tengah, in the midst of. Sedangkan di dalam Ayub 42 ayat 6 disebutkan Ayub duduk dalam atau in saja. Jadi ada 3 perbedaan antara frasa yang di dalam Ayub 2 ayat 8 dengan frasa yang terdapat di dalam Ayub 42 ayat 6. Ketiga perbedaan itu adalah yang satu, abu diperhadapkan dengan debu dan abu. Yang kedua, duduk diperhadapkan dengan menyesal atau bertobat. Yang ketiga, di tengah-tengah, in the midst of, diperhadapkan dengan dalam atau in saja. Ketiga perbedaan ini menggambarkan perbedaan hakiki antara dua peristiwa tersebut. Peristiwa yang terjadi di awal kisah Ayub menggambarkan pertobatan yang semu, yang tidak melibatkan totalitas keberadaan manusia sebagai debu. Perendahan diri yang tidak berfokus kepada Allah, tetapi pada diri sendiri. Coba bayangkan, ketika Ayub berada di tengah-tengah abu, atau in the midst of the ashes, yang menjadi pusat atau yang terlihat itu abu atau Ayub. Coba kita bandingkan dengan dalam debu dan abu atau in dust and ashes. Yang menjadi pusat atau yang terlihat itu siapa atau apa? Pada Ayub 2 ayat 8 yang terlihat adalah Ayub, karena dia duduk di tengah-tengah abu. Sedangkan pada Ayub 42 ayat 6 yang terlihat adalah debu dan abu, karena Ayub berada in the dust and ashes. Bapak ibu saudara sekalian, pertobatan yang hanya duduk di tengah-tengah abu tanpa penyesalan adalah pertobatan yang palsu. Perendahan diri semacam ini adalah perendahan diri yang menipu, yang tidak sampai kepada pertobatan. Perendahan diri yang berasal dari kesalehan antroposentris. Kita duduk di tengah-tengah abu, namun hakikat dari debu dan abu tidak meliputi keberadaan kita. Kita duduk di tengah-tengah abu, namun sikap kita terhadap Allah ternyata mengatasi debu dan abu. Ketika dalam perendahan diri yang menjadi pusat adalah diri kita sendiri, maka itu adalah ciri kesalehan antroposentris. Ketika yang menjadi pusat adalah debu dan abu, maka itu adalah ciri kesalehan teosentris. Apakah kita mengalami kebangkrutan ekonomi yang luar biasa di saat COVID-19 ini? Atau kehilangan semua orang yang kita kasih? Atau berada dalam keadaan sakit tanpa harapan? Atau bahkan luka batin karena ditolak oleh orang-orang terdekat kita? Duduk di dalam debu dan abu adalah ketika kita menyadari kekosongan dan ketidakberhargaan diri. Ketika harga diri itu dihancurkan, seperti seekor cacing yang menggeliat diinjak di dalam debu tanah. Ketika kebanggaan diri direndahkan sampai ke titik nadir, sama seperti seekor anjing kurisan yang menggaruk-garuk, borok bernanah dengan kukunya. Ketika kita dihinakan sampai ke tubir yang paling dalam, sampai kita mengerti betapa tiadanya artinya diri ini. Ketika kita dapat menengadah dengan hormat dan khusyuk, mengakui kebesaran, kemahakuasaannya,
kedaulatan Allah dan pengadilannya, tanpa merasa berjasa dan berbangga diri, tanpa sumpah serapah dan keluh kesah. Keagungannya menutupi seluruh keberadaan kita, sehingga kita lebur dan tidak menjadi apa-apa dalam keagungannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, benda apa yang ada di dalam kemah suci yang dapat melalui halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus? Jawabannya adalah bara api. Dimulai dari kayu yang dibakar di mezbah korban bakaran di halaman. Bara api itu dibawa masuk untuk membakar pedupaan di mezbah dupa di ruang kudus. Lalu hanya pedupaan tanpa mezbah bersama bara api itulah yang dibawa ke dalam ruang maha kudus oleh imam besar setahun sekali. Bara api itu adalah gambaran dari kita yang diproses oleh api Roh Kudus. Dimulai dari kayu yang dibakar di mezbah korban bakaran, lalu mengalami proses pengudusan yang berkesinambungan di mezbah dupa, sampai di pedupaan untuk membakar rempah-rempah yang mengharumkan ruang maha kudus, dan berakhir di situ sebagai apa? Sebagai abu. Ketika keakuan kita dibakar, dimurnikan oleh api Roh Kudus melalui proses pengudusan yang berkesinambungan, mulai dari halaman, ruang kudus, dan berakhir di ruang maha kudus, menjadi abu yang bukan apa-apa, berhadapan dengan kekudusan dan keagungan Allah di hadapan tabut perjanjiannya. Demikian esensi dari kesalehan teosentris. Kesalehan antroposentris adalah kesalehan yang ketika kita semakin meningkat di dalamnya, kita semakin menjadi sesuatu. Kesalehan teosentris adalah kesalehan yang ketika kita semakin meningkat, kita semakin tidak menjadi apa-apa, sama seperti abu. Ayub merendahkan diri seperti abu. Dimulai dari duduk di tengah-tengah abu, melalui proses pembelajaran yang panjang untuk mengubah paradigmanya tentang apa itu kesalehan yang benar, sampai ia bisa duduk dalam debu dan abu. Seluruh tubuhnya dibalut debu dan abu. Borok-boroknya yang bernanah dan busuk diselimuti debu dan abu. Keping beling penggaruknya juga bersalut debu dan abu. Bibirnya juga belepotan debu dan abu. Air matanya juga bercampur dengan debu dan abu. Seluruh eksistensi dirinya melebur di dalam debu dan abu. Duduk dalam debu dan abu adalah ekspresi dari perendahan diri yang mutlak, dari pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, puncak kisah Ayub bukan pada ayat-ayat terakhir pasal 42. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Apa itu? Pemulihan fisik dan pemulihan kekayaannya. Bukan itu yang menjadi puncak kisah Ayub. Namun pada ayat-ayat awal pasal 42, yaitu pertobatannya. Tidak semua orang yang dipulihkan mengalami hal yang sama dengan Ayub, yaitu menjadi sehat kembali dan semakin kaya. Itu adalah dampak ikutan dari puncak karya Kristus dalam diri tiap-tiap orang percaya, yaitu pertobatan. Firman Tuhan tidak berkata ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah di surga karena seorang menjadi tambah kaya atau sembuh dari sakitnya. Tidak ada ungkapan yang semacam itu di dalam Alkitab. Namun firman Tuhan berkata bahwa ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah di surga bila satu orang berdosa itu bertobat. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Tujuan utama semua pembelajaran Allah dalam kehidupan setiap pribadi umatnya adalah agar mereka bertobat. Jika ada hal-hal yang menyertainya juga ikut dipulihkan, maka itu merupakan bonus, dan itu akan diberikan Allah sesuai kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Di mana posisi kita saat ini?
Kita berada di pasal 1 kitab Ayub yang bergelimang harta dan kesuksesan dan merasa hidup kita tidak ada masalah. Namun kita masih pada tahapan kesalehan antroposentris. Atau kita sudah mulai berada di Ayub pasal 2. Kita mulai berdosa kepada Allah dengan bibir kita. Karena kita menghadapi masalah-masalah yang kita pikir tidak adil menimpa kita. Atau kita sudah berdosa kepada Allah dengan bibir dan hati kita. Seperti pada Ayub pasal yang ketiga. Dan mulai mengutuki diri sendiri, orang lain, dan Allah. Atau kita sedang berada dalam pasal 4-37. Bertanya jawab dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah. Tentang penderitaan yang kita tidak mengerti. Yang sedang kita alami sambil mengekspresikan seluruh kemarahan dan sumpah serapah kita. Atau kita berada pada pasal 38 dan 39. Di mana kita sedang berdiam diri. Dan mendengarkan suara Allah yang sedang mengajar kita tanpa membantah. Ataukah kita mulai menyadari kesalahan kita seperti pada pasal 40? Atau kita sudah sampai pada pasal 42, di mana kita sudah bertemu dengan Allah dan mengerti dengan jelas salah kita dan tentang segala sesuatu yang Allah lakukan dan ajarkan kepada kita, tentang natur kedaulatan Allah, pembenaran karena iman dengan kesalehan teosentrisnya, dan kemudian bertobat. Marilah kita introspeksi diri kita dengan menggunakan kesalehan teosentris. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kisah Ayub adalah kisah perjalanan kami, Tuhan. Apa yang dialami Ayub adalah valid bagi tingkat tahapan-tahapan tingkat kerohanian dari kami masing-masing. Beri kepada kami kesadaran, Tuhan, sehingga kami dapat mengintrospeksi diri kami masing-masing, membandingkan kisah Ayub ini dengan kondisi kami terkini saat ini. Sehingga dengan demikian, Tuhan, kami bisa mengidentifikasi kami berada di mana, dan kami melakukan pembenahan-pembenahan dan perubahan-perubahan semestinya dengan bantuan dari Roh Kudus. Ajar kepada kami tidak mengeraskan hati kami, Tuhan. Ketika firman-Mu berkata-kata, Engkau masih mengasihi kami. Zaman anugerah masih belum berlalu. Karena itu, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau masih berkata-kata melalui firman-Mu dan menegur kepada kami. Biarlah kami mau berubah, Tuhan. Beri kepada kami semua kerelaan untuk berubah. Engkau sudah memberikan kemauan dan kemampuan kepada kami untuk berubah. Hendaklah kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan perubahan itu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Berikanlah kepada mereka berkat-berkat rohani ketika mendengar firman ini. Sehingga firman ini bukan saja mereka dengar, tapi boleh bertumbuh dalam diri mereka masing-masing. Sehingga mereka semakin dewasa di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menutup ibadah raya kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
beberapa pengumuman untuk kegiatan sepekan. Hari Jumat tanggal 3 Juli ada konser online pada pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Untuk hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, ibadah akan dilaksanakan secara offline di Jalan Mangga untuk jemaat gabungan Sanggar Hurib, Pungkur, dan Mangga. Untuk sementara lansia tidak boleh hadir sesuai peraturan pemerintah, dan untuk lansia akan dilayani tetap melalui ibadah online. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun sepanjang minggu ini buat Ibu Novi. Dan untuk doa syafaat tiap-tiap jemaat dengan pokok-pokok doa, berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer rekening gereja yang akan ditayangkan pada setelah ibadah selesai. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpah. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika berpergian, tangan sesering mungkin dicuci, konsumsi makanan yang sehat dan berolahraga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi.